Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa Bapak. Sebelumnya tolong perhatikan bagaimana kalau tanpa buat finalisasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala telah dengan kita berkumpul pada Allah bersalam kalau buat kita silakan kepada dan kita dan kita dan Muhammad SAW juga kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih dahulu kita berdoa. Siapa di sini buka kelasnya? Saya Pak. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya dapat silakan nama-namanya. Gilang Ramadan. Hadir Pak. Muslim Barat. Hadir Pak. Muslim Sakyani. Hadir Pak. Krista Noviana. Hadir Bapak. Oke, baik. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Sabar. Pak. Sabar Pak. Apa itu sabar? Menahan diri dari emosi. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan membacakan tujuan pembelajaran ini. Pertama itu memahami dan menjelaskan proses relaksasi di wilayah Puna, Buton, secara kronologis dan sistematis. Yang kedua, mengenal dan mengidentifikasi tokoh-tokoh penyebaran Islam serta peran kerajaan-kerajaan lokal dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ketiga, menganalisis dampak masuknya Islam terhadap sistem pemerintahan, kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah Muna, Buton, Konawe dan Selaka. Keempat, membandingkan proses islamisasi keempat wilayah tersebut dan menemukan persamaan serta perbedaannya. Dan yang terakhir itu menghargai nilai-nilai luhur peninggalan sejarah Islam sebagai bagian dari identitas budaya lokal Sulawesi Tenggara. Baik, sebelum kita lanjut, saya bertanya dulu. Kapan masuknya Islam di Sultan Buton? Pada abad berapa? 16. Jadi Islam masuk ke wilayah Buton diperkirakan pada abad ke-15 melalui jalur perdagangan. Para pedagang Arab dan Melayu yang singgah di pesisir Buton membawa ajaran Islam dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Proses islamisasi berlangsung secara damai melalui perdagangan, pernikahan dan dakwah. Kerajaan Buton kemudian resmi menjadi Kesultanan Buton ketika raja pertamanya memeluk Islam, yakni Sultan Murhum atau Atlaponto, yang dikenal sebagai Sultan pertama Kesultanan Buton yang memerintah pada awal ke-16. Peran ulama besar seperti Al-Dayat Sabuddin sangat penting dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah Buton. Terus Islam juga kemudian menjadi landasan hukum dan tata pemerintahan Islam Buton yang menjadikannya salah satu pusat peradaban Islam di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya itu
cara Islam di kerajaan Hunan. Islam masuk ke kerajaan Hunan pada perkiraan pada abad ke-16 Masehi. Seiring dengan meluasnya pengaruh Kesultanan Buton di kawasan Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton yang telah lebih dulu memeluk agama Islam yang menjadi jembatan penting dalam penyebaran ajaran Islam ke wilayah Hunan. Hubungan diplomatik dan kekerabatan antara Buton dan Hunan mempercepat proses transisi kerajaan tersebut. Raja Tugimangu itu merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah masuknya Islam di Hunan. Beliau ini menerima dan memeluk Islam, kemudian menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam tata pemerintahan kerajaan. Adapun proses islamisasi di Hunan berlangsung secara damai melalui pendekatan budaya yang dimana nilai-nilai Islam didekatkan dengan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga ketika harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang dikenal hingga saat ini. Selanjutnya itu Islam di Mentawai dan Kolaka. Setelah itu penyebaran Islam di Mentawai dilakukan melalui jalur perdagangan dan pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Para ulama dan pedagang dari Ternate, Buton serta Melayu memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Kerajaan Konawe secara resmi menerima Islam pada abad ke-15 yang ditandai dengan masuknya raja dan bangsawan ke dalam agama Islam. Selanjutnya itu Kolaka. Islam masuk melalui pengaruh kerajaan Luwu dan Buton yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Para pedagang Muslim yang singgah di wilayah Kolaka turut berdakwah kepada masyarakat setempat. Para ulama lokal sangat signifikan dalam membuat syiar Islam sehingga nilai-nilai Islam menyatu dengan adat dan budaya masyarakat lokal hingga saat ini. Sampai di sini sudah paham? Matanganku. Screening dan Iya, Pak. selanjutnya itu dari semua jalan tadi. Baru Buton Mentawai dan Kolaka melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan pedagang Muslim dari Arab, Persia dan Iran sejak abad ke-13 hingga 16 Masehi. Peran Kesultanan Buton dan kerajaan-kerajaan lokal seperti Konawe dan Hunan sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang dimana para raja dan sultan menjadi pelopor islamisasi dan menjadikan Islam sebagai agama. Dan juga proses akulturasi Islam dengan budaya lokal menghasilkan tradisi seperti berdoa, bermanfaat dan bergerak. Baik. Oh, cepat. Cepat. Waktu menunjukkan. Ngomong satu salah. Oke, baik, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan diskusi kami terkait apa sebenarnya dampak Islam terhadap sistem pemerintahan lokal. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui seperti penjelasan dari Bapak Guru tadi bahwa dalam sistem pemerintahan lokal yang tadinya kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja berubah menjadi kesultanan dan menjadi sultan. Betul ya, Guru ya? Oke. Kemudian struktur di Muna, Buton dan juga Konawe serta Kolaka itu berubah jadi peran raja berubah menjadi peran sultan setelah masuknya Islam.
Nah, adapun adat istiadat itu tidak banyak kemudian dipengaruhi oleh Islam, melainkan adanya integrasi multikultural dari hukum-hukum Islam kemudian diintegrasikan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Serta jika teman-teman lihat bahwa banyaknya kemudian adat istiadat yang dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Seperti itu ya bilang ya. Oke, mungkin itu dari kami. Mungkin hakala min syukran ala ihtimamikum. Billahi fisabilillah wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My book height. Kopi dulu terus. Oke, gelombang 2 lagi Pak, belum mau tampil Pak. Ayo, cepat-cepat guys. Ada mau tampil lagi sini. Kalian tahu? Oh, berapa kata Pak? Ada tampil. Oke baik, kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Boy yang pertama, tentang akulturasi budaya Islam dan tradisi Sulawesi Tenggara. Diskusikan bagaimana Islam berakulturasi dengan tradisi lokal di Sulawesi Tenggara. Temukan contoh nyata perbedaan budaya Islam dengan adat Muna, Koname, Ikon dan Kolaka dalam seni bahasa dan upacara adat. Oke, bisa. Jadi kesimpulannya, Islam membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, Menawi dan Kolaka. Ini Islam tidak hanya mengubah kepercayaan dan praktik keagamaan, tetapi juga merevolusi sistem pemerintahan, struktur sosial, dan ekspresi budaya masyarakat Sulawesi Tenggara di Sulawesi Tenggara. Hukum Islam menjadi landasan pemerintahan yang kuat dengan sistem hukum berbasis agama. Nilai-nilai Islam menyatu dengan adat istiadat lokal membentuk identitas budaya unik. Sekolah dan Kolaka itu penyebaran Islam memperkuat jaringan pandangan dan diplomasi antar suku. Hingga saat ini warisan Islam terus membentuk identitas tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Tenggara yang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sejarah dan peradaban daerah. Baik, itulah hasil pemaparan dan saya. Terima kasih. Yang kurangnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan ucapan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.